Kekuatan dari mimpi. Iya, banyak dari kalian di sana yang takut untuk bermimpi. Sekedar bermimpi saja kalian takut. Padahal faktanya kalian di sana dan gua di sini itu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai satu hal yang kita inginkan. Mungkin ini gue bikin case gue 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu gue tuh masih SMP, mungkin sekitar 14-13 tahun. Gue tuh mulai jualan handphone tanpa modal. Jadi gue cari teman gue yang udah jualan handphone, lalu gue cariin dia bayar. Begitu terus. Tapi gue gak pernah takut untuk bermimpi suatu saat nanti gue akan menjadi pengusaha yang bisa memberikan impact ke orang lain. Bisa mengajak orang lain untuk bekerja. Bisa membagikan ilmu yang gue jalani untuk orang lain secara gratis. Itu impian gue terdahulu. Gue pengen punya kantor yang mewah, gue pengen punya kantor yang nyaman, megah, bisa lihat city light kalau malam, kalau pagi bisa lihat sunrise. Itu yang selalu ada di pikiran gue. Gue lahir di kota Jombang, Jawa Timur, yang notabene kota itu nggak sebesar kota-kota yang kalian tinggali mungkin. Tapi apakah gue takut? Apakah gue nggak melakukan mimpi-mimpi gila itu? Gue melakukan. Bermimpi adalah satu hal, satu kemampuan yang sangat luar biasa yang hanya dimiliki oleh manusia. Kenapa? Karena hanya manusia yang memiliki batas logika untuk bermimpi. Nah, setelah kalian bermimpi, mimpi itu akan mengantarkan kalian ke intuisi. Jadi jalan kalian akan semakin dibuka. Kalian akan dikasih nih jalannya. Langkah-langkahnya tuh bakal ada sendiri. Kalian gak usah takut, wah gue gak ada relasi. Gak usah takut. Yang penting kalian punya mimpinya dulu. Aksinya dimulai. Setelah itu baru susun plank konkretnya pelan-pelan. Karena kenapa kalau langsung disusun plank konkretnya ya kalian gak bakal jalan. Karena kalian keburu malas. Makanya aktivasi mimpinya lebih cepat. Setelah itu ya go on, cepat. Kita hidup di dunia ini harus cepat. Saingan kita tuh banyak banget manusia di sini. Kalian cowok-cowok yang jomblo, apa nggak merasa sakit hati kalian? Ada cowok di luar sana yang pakai Harley, pakai motor sport, bawa bonceng cewek cantik, sedangkan kalian di situ jomblo. Cuman bisa lihat TikTok, scroll TikTok, mimpi nggak berani. Cuman hidup di kamar 3x4. Kalau kalian tahu, ruangan gue saat ini itu adalah ruangan yang gue impikan setahun yang lalu. Dan apa yang terjadi? Ya gue ada di sini sekarang. Ini tempat jadi punya gue. Dan itu gak lama, cuma setahun jaraknya. Mimpi itu yang bawa gue jalan sejauh ini. Mimpi yang tinggi diperkuat oleh intuisi yang makin tajam. Dan diperkuat oleh aksi yang besar. Akan menarik realitas dari masa depan ke masa sekarang. Masa yang saat ini lu jalanin. Gue di sini itu sangat amat gak realistis, sangat amat possible. Gue punya helm tuh seharga motor orang, motor baru, bahkan kayak lebih mahal helm gue daripada motor lu. Dan itu semua gak realistis gue achieve di umur gue yang masih 21 tahun. Guna dari mimpi adalah untuk menarik realitas yang ada di masa depan menuju masa yang sekarang. Mimpi gue 7 tahun yang lalu itu mulai terrealisasi pelan-pelan sekarang. Gue bukan mulai dari anak yang orang tuanya berkehidupan dengan nyaman. Gue gak jauh beda sama kalian. Gue pernah makan cuma nasi sama kecap, nasi sama kerupuk. Kalau kalian di sana makan tinggal GoFood, gak usah ngeluh. Lu gak lebih sengsara daripada kebanyakan atau mayoritas orang di luar sana. Jadi kalau lu masih nggak berani buat bermimpi satu hal yang luar biasa ya lu pecundang, lu takut. Guna dari mimpi itu tadi untuk menarik realitas yang ada di masa depan ke masa yang sekarang. Tapi itu nggak akan terjadi kalau kalian nggak punya resilience. Resilience itu kalian tetap persisten, kalian tetap kuat untuk menghadapi rintangan yang ada di depan kalian. Karena ketika kalian udah memiliki mimpi yang jelas, mimpi yang jauh di luar sana, kalian otomatis harus melakukan aksi. Nah, di aksi ini tadi kalian akan menemukan banyak sekali problem yang di luar
Mungkin di luar batas kalian, di luar pengetahuan kalian, di luar praduga kalian, problem itu bakal terus. Tapi ketika kalian memiliki resilience ini, kemampuan untuk bertahan, ya kalian akan bisa melewati itu semua satu per satu. Mulai dulu, gue jual HP, gue punya problem, gue ditipu. Karena ternyata HP yang gue jual ini, yang dari teman gue, itu kondisinya nggak sesuai yang waktu gue omongin di customer. Yang salah siapa ya? Gue. Karena siapa penjualnya ya gue. Harusnya gue lebih pintar lagi buat ngecek keadaan si HP ini. Memastikan kalau customer gue ini benar-benar dia menerima keadaan HP sesuai dengan deskripsi yang gue kasih ke dia. Terus kalau gue udah ada problem, gimana solve-nya ya? Gue tarik lagi HP-nya, gue rugi. Ya gue telan itu. Gue tahu gue bakal rugi. Setelah itu banyak gue terjun di bisnis media. Gue dulu punya media dengan kurang lebih 2 juta followers di salah satu platform media sosial. Gue bangkrut karena kenapa? Beban operasional gue melebihi batas. Gue dilancak partner gue. Itu semua terjadi di luar praduga gue. Tapi ketika lu punya resilience, lu memiliki kemampuan untuk bertahan, mental yang kuat, mindset yang sehat, lu bakal bisa melalui itu satu per satu. Gue yakin lu di situ tiap hari ada masalah yang datang di hidup lu. Mungkin ketika lu merealisasikan mimpi lu, mengaktifasi mimpi lu, lebih banyak lagi problem-problem yang terjadi di hidup lu. Tapi karena lu udah punya mimpi yang jelas dan aksi yang konkret, ya lu harus lawan. Jadi rumusnya simpel banget. Kalian yang pertama harus aktivasi mimpi. Selanjutnya kalian harus memiliki plan konkret untuk menuju ke mimpi kalian. Alexander the Great dulu waktu lawan Persian Empire, salah satu kerajaan paling besar di zaman itu memiliki plan yang sangat konkret dan kemampuan untuk bertahan di level tinggi. Harusnya yang ada di pikiran lu tuh bukan apakah lu layak, apakah lu bisa untuk memperjuangkan mimpi itu. Tapi apakah mimpi itu layak untuk lu perjuangkan seumur hidup lu? Sampai sisa waktu lu. Layak gak mimpi itu? Layak gak mimpi itu? Lu perjuangin sampai lu mati. Satu mimpi. Carilah mimpi yang paling powerful. Carilah mimpi yang paling impossible buat lu raih. Gue inget banget teman-teman gue yang dulu ngeremehin gue. Jangan, gak usah lah mimpi ketinggian. Kita ini udah lulus, kerja aja sama orang. Sekarang gue belum lulus. Gue punya tim, gue punya cabang di mana-mana. Dan ini semua berkat mimpi yang gue pupuk, aksi yang besar, dan intuisi yang terus muncul karena gue gak pernah patah semangat. Karena gue resilience. Jadi sudah mimpinya tinggi, plannya konkret, dan diaktifasi, setelah itu memiliki resilience. Itu kalian akan jadi seseorang yang sangat amat berbahaya. Di sini gue hidup di mimpi gue. Lemari di botol gue ini seharga motor. Dan ini semua mimpi. Mimpi yang jadi kenyataan. Dulu gue sering ngopi di lobi-lobi mewah. Gue sering makan di tempat-tempat mewah. Gue sering golf. Kenapa? Ya gue bermimpi jadi seorang pengusaha, gue bermimpi sebagai orang hebat. Kalian jangan takut untuk bermimpi. Gaji gue waktu itu pertama itu cuman 500.000. Waktu gue SMA, gue kerja dulu sama orang. Gajinya cuma 500.000. Dan sekarang PNL gue tuh bisa jutaan, belasan juta, hingga puluhan juta per hari. Dan ini semua cuma terjadi di mimpi gue. Gue gak nyangka ini bakal terjadi secepat ini. Gue yang dari desa bisa bikin seminar, bisa memiliki kantor kayak gini, bisa pakai baju seharga mungkin gaji kalian 1 juta. Gue bisa pakai jam mungkin gaji kalian bertahun-tahun. Ini semua berkat mimpi, berkat gue berani bermimpi. Bahkan Henry Ford, founder dari Ford mobil yang mungkin kalian tahu yang banyak di jalan, itu dia pernah ngomong, hal yang dilakukan yang tersulit di hidup ini adalah berpikir. Sampai-sampai kalau kalian tahu Bill Gates tuh memiliki kebiasaan ada yang namanya
think week. Jadi minggu berpikir. Dia curahkan sehari dalam seminggu untuk berpikir. Dan itu pun gue realisasikan, itu pun gue lakukan. Sedari dulu gue suka banget nonton film, biografi orang-orang hebat. Gue tonton semua, The Founders gue tonton. Buku pun gue belajar. Video-video edukasi di YouTube pun gue belajar. Jadi gue selalu sediain time spend untuk gue berpikir. Karena kenapa ya? Untuk menarik realitas dari masa depan ke masa sekarang. Tapi untuk drive pertama kalian bermimpi, kalian bisa. Kayak cari 1 juta pertama, 10 juta pertama, 100 juta pertama, bahkan 1 M pertama. Dan duit itu sangat mudah dicari sama orang-orang yang sangat pintar. Orang pintar itu cuman sedikit klik aja. Selesai. Dia pasti dapat duit. Dan ada beberapa cara yang kalian gak tahu di luar sana. Lu mempertaruhkan seluruh hidup lu untuk satu mimpi. Dan masa sih lu gak mau untuk bermimpi yang luar biasa? Sekali seumur hidup. Gue bermimpi memberi edukasi, memberi pangan gratis untuk mereka yang mau untuk berkembang. Ingat, untuk mereka yang mau berkembang. Realitasnya apa? Pelan-pelan mimpi itu terwujud. Gue bisa bagiin nasi kotak setiap hari Jumat ke panti asuhan. Gue bisa bagiin beberapa kilo beras. Gue besok mau adain acara seminar gratis, free makan dan free minum untuk semua orang yang mau belajar. Mimpi itu pelan-pelan terkabul. Gue cuman mau punya impact ke bangsa ini. Gue gak mau jadi orang egois yang mikirin diri gue sendiri. Gue tahu lu bisa. Gue tahu lu mampu. Sekarang taruh HP lu. Gue mau sekarang lu ambil buku, lu ambil bolpen atau pensil atau apapun alat tulis itu, lu tulis satu mimpi yang lu inginkan di hidup ini. Satu mimpi. Setelah itu lu tutup, lu pikirin gimana cara untuk lu bisa segera memulai merealisasikan mimpi itu. Dan percaya sama omongan gue kali ini. Lu bisa download, lu bisa save video ini untuk setahun 2 tahun ke depan. At least lu akan lebih dekat mengarah ke mimpi lu. Lu save postingan ini dan lu harus balik setahun lagi ketika lu udah menempati janji lu untuk merealisasikan mimpi yang lu punya. Gue yakin gak perlu 5, gak perlu 10 tahun untuk lu bisa merealisasikan mimpi lu itu. Cukup setahun 2 tahun. Asalkan lu benar-benar fokus dan resilience. Lu dan gue adalah manusia yang sama. Gue harap lu bermimpi setinggi mungkin. At least kalau gak buat diri lu, buat keluarga lu atau orang-orang yang lu sayangi. Gue di sini hanya memiliki niat untuk membantu lu semua merealisasikan apa yang lu impikan. Gue Farid Ahmad, thank you.